down, I know you got me, baby. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya, Serena. Nah, di video kali ini kita masuk ke modul yang ketujuh, yaitu kita akan mempelajari mengenai remote access. Nah, di sini terdapat kurang lebih 5 materi. Kita akan membahas materi yang pertama dulu, yaitu Telnet dan SSL. Di sini, saya telah menyiapkan topologi baru dengan konfigurasi yang sama persis dengan video-video sebelumnya. Jadi, kalian bisa menontonnya terlebih dulu. Di sini, kita akan membahas mengenai remote access. Nah, kabel remote atau kabel serial yang biasa disebut remote itu berwarna biru. Yaitu yang ini ya, teman-teman. Di sini kita tahu bahwa router yang menggunakan tampilan CLI hanya tersedia di Cisco Packet Tracer. Ketika kita menggunakan real device untuk mengkonfigurasi router, kita perlu meremotnya melalui PC. Misalkan di sini saya telah menambahkan PC, kemudian saya akan sambungkan dengan kabel konsol. Saya bisa klik konsol. Terus kalian bisa pilih yang paling atas ini, RS Desktop. Nah, kira-kira seperti ini jika kita mengimplementasikan di real device-nya. Namun, untuk kabel konsol itu tidak panjang, teman-teman. Misalkan terdapat router di daerah A yang ingin kita remote, sedangkan kita berada di daerah B. Lalu, bagaimana solusinya? Jadi, kita bisa menggunakan Telnet dan SSL, yaitu meremote dengan jarak jauh tanpa menggunakan kabel konsol. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi Telnet. Langsung saja kita coba. Untuk yang pertama, kita akan konfigurasi Telnet terlebih dulu. Kalian bisa buka CLI routernya, terus masuk pada global mode, lalu kalian bisa ketikkan line. Maka di sini akan muncul range angka dari 1 sampai 15. Artinya kita bisa menggunakan angka tersebut. Misalkan kita akan isikan dengan 02. Jadi line FTY 0. Jadi komen tersebut akan menandakan berapa orang yang dapat meremote router ini menggunakan Telnet dalam waktu bersamaan. Artinya di sini ada 3 orang karena kita menuliskan dari 0 sampai 2, yaitu 0, 1, dan 2. Setelah kita enter, maka lanjut berikan password. Misalkan di sini passwordnya saya 123. Lalu ketika login. Nah, perintah login mendefinisikan jika kita ingin masuk ke Telnet, kita harus memasukkan password yang sudah dibuat tadi. Di sini kita ketikkan transport input. Jika kita klik tanda tanyanya, di sini akan memunculkan 4 opsi, di mana opsi pertama yaitu ada non atau tidak, ada protokol, kemudian ada SSH dan ada Telnet, dan ada juga transform input all, yaitu untuk SSH dan Telnet. Maka di sini kita akan coba untuk Telnet terlebih dulu. Jika sudah, kalian bisa exit. Lalu kita setting enable secret-nya, yaitu agar PC yang meremote router nantinya bisa mengakses mode privilege dan mode global. Di sini kita ketikkan enable secret 1, 2, 3. Nah, bagian ini bebas, teman-teman, bisa memasukkan angka berapapun. Oke, kita lanjutkan materi yang berikutnya, yaitu Telnet dengan username. Jadi Telnet yang kita konfigurasi sebelumnya masih kurang aman, teman-teman. Kali ini kita akan mencoba untuk Telnet menggunakan username. Di sini pada router kalian bisa ketikkan username admin 1, password, kemudian setelah itu bisa ketikkan perintah line FTY 02. Lalu login, login.
Yang dimana perintah ini nantinya ketika kita akan login, kita diminta username beserta password tersebut. Saya juga ketika transport input owner. Sebelum melakukan konfigurasinya, kita perlu mengganti hostname terlebih dulu, karena nantinya kita lebih secure. Ketikkan hostname, misalkan Serina. Jika sudah, kita setting domain name-nya juga dengan domain name serina.com. Lalu kita konfigurasikan SSL-nya. Karena SSL lebih secure, maka kita menggunakan ini teman-teman, yakni dengan perintah crypto inherit RSA. Nah, di sini akan muncul how many bits. Secara default, kita disarankan untuk melakukan 1024. Jadi kita masukkan saja. Dan kita konfigurasi dengan lain. Kemudian ketika transport, input SSH, karena kita akan menggunakan SSH. Itu kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu konfigurasi SSH pada switch. Pertama-tama kita perlu mengkonfigurasi IP pada switch terlebih dulu. Di sini kita buka setelah masuk pada global mode, masuk juga pada VLAN, interface VLAN 10. Bebas yang mana saja ya teman-teman. Misalkan di sini saya gunakan VLAN 10. Kemudian kita bisa jalankan perintah IP address 10.10.10.99 255.255.255.0. Lalu kita juga berikan IP gateway-nya dengan perintah IP default min gateway 10.10.10.1. Jika sudah, kita bisa cek pada do show IP interface brief. Di sini tekan spasi. Nah, di sini untuk VLAN 10 sudah memiliki IP-nya. Selanjutnya kita konfigurasikan SSH seperti sebelumnya. Kita perlu mengubah hostname dan memberikan domain name. Di sini kalian perhatikan ya. Selanjutnya kita setting username dan password. Kita akan gunakan admin 2 untuk username dan password. Selanjutnya ketikkan line di 0. Lalu kalian bisa ketik login lokal atau lalu save. Jangan lupa untuk memberikan enable secretnya. Maka kita sudah selesai untuk mengkonfigurasi SSH. Oke, sekian praktek di video kali ini. Terima kasih. Next, ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.